Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Ertilo Fish Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mencoba memelihara ikan Congo tetra. Congo tetra tidak di dalam farm saya. Mudah-mudahan cocok, dan insya Allah apabila dia bisa nyaman hidup di sini, saya akan mencoba memijahkannya atau breeding ikan ini. Mudah-mudahan bisa berpijah atau bisa berkembang biak di sini. Nah, ini ikan Congo tetranya, bisa dilihat ikannya cantik. Nanti akan saya adaptasikan dulu di farm ini, mudah-mudahan dia cocok hidupnya, dan akan saya pelihara dulu beberapa hari sebelum nanti mungkin saya akan pijahkan dengan metode yang saya miliki di sini. Mudah-mudahan dia cocok dan bisa bertelur. Baik, ikan-ikan Congo tetra ini akan saya taruh di dua akuarium ini dengan kondisi dia masih bercampur antara jantan dan betinanya ya. Sepertinya ikannya sudah bisa dibedakan ikan jantan dan betinanya. Mungkin beberapa hari akan saya adaptasikan di sini supaya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi air yang saya miliki. Mudah-mudahan dia cocok. Jadi saya punya dua kantong plastik ini dari teman untuk saya pijahkan di sini atau saya pelihara dulu. Nanti kalau memang cocok akan saya breeding atau saya pijahkan. Jadi sebelum saya lepas ke dalam akuarium ini ya, seperti biasa untuk ikan-ikan baru ya, sebaiknya kita adaptasikan di dalam kondisi air yang baru. Nah, air ini sudah saya endapkan beberapa saat ya, mungkin dari kemarin sudah saya endapkan dan sudah saya aerasi, sudah saya kasih oksigen aerasi dengan menggunakan blower ya. Sementara ini saya matikan dulu karena supaya bisa terdengar suara saya. Nah, nanti sebelum saya lepas ke dalam akuarium akan saya simpan dulu beberapa saat di sini di dalam akuarium. Nah, itu udah saya masukkan ke dalam akuarium supaya dia sesuai suhu yang ada di dalam akuarium dengan suhu yang ada di plastik, bisa sesuai sehingga nanti ikannya tidak kaget begitu saya buka plastiknya dan saya lepaskan ke dalam akuarium. Nah, ini satu lagi akan saya taruh. Nah, ini ikannya saya taruh sini. Nah, ini udah dua akuarium sudah saya taruh ikannya. Akuarium ini saya lengkapi dengan aerasi, dengan menggunakan aerasi ringan aja ya, atau yang lembut, dengan menggunakan filter spons. Nah, filter spons seperti ini saya gunakan, yang menggunakan busa. Kebetulan ini saya buat sendiri, jadi tapi di pasaran banyak yang jual ya dengan model yang lain, tapi prinsipnya hampir sama. Dia menggunakan udara untuk menarik air supaya tersaring di dalam spon ini, sehingga nanti kotoran akan terkumpul di sini. Jadi dia tidak suka air yang keras, artinya keras tuh alirannya keras, jadi dia ya cocoknya menggunakan filter spon ini. A few moments later. Baik teman-teman, ini sudah hampir sekitar setengah jam lebih ya sudah saya adaptasikan. Ya, akan saya buka plastiknya secara perlahan, tapi sebelum kita lepas ikannya, air yang ada di dalam akuarium ini kita masukkan sedikit-sedikit ke dalam plastik supaya dia ikannya bisa perlahan bisa menyesuaikan kondisinya. Nah, ini saya buka dulu plastiknya. Nah, sebelum saya lepas plastiknya saya buka. Kemudian saya masukkan sedikit air yang ada di dalam akuarium ke dalam plastik ini. Nah, supaya dia bisa
menyesuaikan dan tidak kaget ya. Nah ini sudah ini, mudah-mudahan dia bisa hidup nyaman di akuarium ini. Satu lagi ini saya buka. Seperti biasa saya masukkan juga air yang ada di akuarium ini sedikit-sedikit supaya ikannya tidak kaget ya. Nah kemudian baru saya lepas. Nah baik, ikan ini masih bercampur ya antara jantan dan betina. Nanti akan saya pisahkan dulu. Sebelum saya pijakan, saya akan pisahkan untuk dilihat jantan betinanya, akan saya pisahkan. Nah bisa dilihat kan ikannya sepertinya dia tenang, yang satunya juga sepertinya ikannya tenang. Nah ukuran akuarium untuk memelihara ikan ini sebaiknya minimal 80 liter ya, supaya ikannya itu agak leluasa. Dan ikan ini hidupnya berkelompok, jadi jangan dipelihara sendiri atau apa seekor atau 2 ekor. Sebaiknya dia minimal 5 atau 6 ekor. Nah suhu air yang ada di farm atau di akuarium ini sebaiknya sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. pH air ya sebaiknya sekitar 6 sampai 7,5 lah. Dia akan nyaman di situ. Nah filtrasi seperti tadi saya katakan, kita menggunakan filter busa ini supaya dia hidup tidak tidak dengan arus yang keras, karena dia filter ini biasanya lembut ya, untuk cocok untuk kita melakukan pemijahan ikan. Nah nanti dalam pemeliharaan ini saya akan menggunakan pakan cacing beku, dan bisa juga kutu air. Malah lebih bagus kalau ada encu ya, artinya larva nyamuk ya. Dia biasanya untuk memperbanyak telur atau menguatkan telur-telur yang ada di ikan betina. Nah selama perawatan ini nanti akan saya berikan setiap hari 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Nah nanti apabila airnya sudah mulai kotor, mungkin sekitar 2-3 hari atau mungkin 4 hari ya, kita bersihkan dengan cara menyedot atau menyipon kotoran yang ada di dasar, supaya dia tidak keracunan amonia, karena kotoran itu biasanya dia akan menimbulkan amonia yang tinggi. Mungkin dalam hal perawatan sepertinya tidak terlalu rumit ya, mudah itu aja. Jadi sebelum saya pijahkan atau saya kawinkan ikan ini, nanti akan saya pisahkan dulu jantan betinanya, sekalian nanti untuk menunjukkan kepada teman-teman ikan jantan dan ikan betina ya, supaya lebih jelas lah. Kebetulan ikan ini sudah cukup umur ya, artinya sudah bisa dibedakan antara jantan betina. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk perawatan rutin ya, setiap hari. Dan ini akan saya lakukan sekitar seminggu sampai 2 minggu untuk menyehatkan ikan dan juga untuk mengadaptasikan di kondisi air di farm saya ini. Baik, nanti akan saya pisahkan dulu. Beberapa hari ke depan akan saya pisahkan jantan betinanya. Ada berapa ekor saya belum hitung, ini kalau nggak salah sekitar 40 ekor lah. Baik teman-teman, ini ikan Kongo tetranya sudah beberapa hari di farm saya. Sepertinya dia terlihat nyaman ya, cocok airnya untuk kehidupan dia. Dan ini sudah saya pisahkan antara jantan dan betina. Totalnya ikan ini ada sekitar 43 ekor. Mudah-mudahan nanti akan saya buat 3 set untuk dia berpijah. Mungkin jantannya ada sekitar 15 ekor dan betinanya ada sekitar
28 ekor, mungkin nanti sekitar antara jantan betina. Jantannya ada 5 ekor saya buat, dan betinanya ada sekitar 9 ekor. Jadi masing-masing akuarium ini yang ukuran 80 kali 40, saya tinggi airnya sekitar 35an itu. Saya isi sekitar 14 ekor indukan atau calon indukan Kongo Tetra ini. Dalam hal untuk membedakan jantan betina cukup mudah ya. Nanti bisa saya perlihatkan. Nah, ini ikan Kongo Tetra jantan ya, bisa terlihat kan, warnanya lebih cerah, kehijauan biru, dan itu sirip atasnya terlihat panjang ya, agak memanjang. Ekornya juga ada tambahan sirip di belakang ekornya, itu mudah lah membedakannya kalau memang sudah dewasa dia. Nah, sudah cukup umur. Nah, ini juga ikan-ikan jantan, ada sekitar 15 ekor ininya apa namanya, jumlahnya. Nah, ini ada lagi ikan betina. Ikan betinanya itu ada sekitar 28 ekor. Nah, itu dia warnanya agak kusam ya. Ya, ada beberapa ekor yang memang sepertinya perutnya sudah agak membesar. Mudah-mudahan dia sudah ada telurnya. Nah, seperti ini nih, ada agak membesar. Nah, ikan di bawah ini, mudah-mudahan dia nanti bisa bertelur. Nah, ini sudah beberapa hari sudah saya pelihara di sini. Mudah-mudahan dia cukup nyaman, dan kematiannya sebetulnya pada saat saya ambil hanya 1 ekor di sini. Ada yang kemarin mati ya di atas. Saya belum tahu kenapa penyebabnya. Tapi ya rata-rata di sini ikannya pada sehat ya. Nah, ini seperti biasa aerasinya saya matikan dulu blowernya supaya suara saya agak jelas terdengar. Nah, ini yang betina ada sekitar 28 ekor. Nanti akan sebagi 3. Nah, ini yang jantan. Jadi ikan ini cukup mudah ya dipelihara, asal kita jaga kondisi airnya, dia tetap bersih. Apabila ada kotoran di bawahnya, di dasar akuarium, kita sedot, kita kurangi. Nanti air yang berkurang kita tambahkan dengan air baru yang sudah diaerasi atau diendapkan. Nah, itu ikan-ikan betinanya. Alhamdulillah banyak yang pada sehat ya. Baik teman-teman, ini video pemeliharaan ikan Tetra Kongo sepertinya sampai di sini. Artinya saya sudah berhasil untuk memelihara ikan ini di farm saya, yang sampai saat ini sudah beberapa hari dia kondisinya masih sehat. Artinya mudah-mudahan nanti kedepannya akan saya pijahkan di beberapa akuarium. Mungkin akan saya buat tiga akuarium pemijahan. Saya buat jantannya mungkin sekitar 5 ekor, betinanya ada sekitar 9 ekor masing-masing akuarium. Ya, kebetulan saya dapatnya ikannya sejumlah segitu, jadi mudah-mudahan nanti dia akan bisa berpijah ya dengan nyaman. Mungkin pada video berikutnya akan saya sharing lagi, saya membuat atau melakukan pemijahan di farm saya ikan Tetra Kongo ini. Baik, mungkin hanya sampai di sini sharing saya tentang pemeliharaan ikan Kongo Tetra ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sepertinya ikan ini juga tidak terlalu sulit untuk dipelihara, asal memang kondisi airnya sesuai dengan karakteristik dari ikan ini. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa berpijah dengan bagus, sehingga bisa menghasilkan telur dan anakan-anakan yang bisa saya besarkan di sini. Baik, sementara itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan apabila ada yang memang ingin ditanyakan atau ditambahkan, mungkin saya ada yang lupa dalam penyampaian pemeliharaan ikan Kongo ini, silahkan di kolom komentar.
Mudah-mudahan teman-teman pecinta ikan hias bisa bertambah ilmunya untuk memelihara ikan-ikan hias yang ada di Indonesia. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya saya kurang ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.